saling berpandangan. Jantung berdebar-debar. Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifipedia. Oke, di Wifipedia kali ini kita akan mereview sebuah modem yang harganya paling tidak realistis. Karena harganya ini adalah di antara orbit-orbit yang lain harganya ini paling mahal. Ini harganya setara saya kuliah 1 semester di kampus UIN Wali Songo. Nah, modem apa tuh? Dia adalah modem Orbit Max H1. Wow. Sebuah modem yang di-branding oleh Orbit, yang aslinya ini adalah di-develop dari sebuah brand bernama Soyaling dengan seri B628. Kira-kira apa saja fitur yang ditawarkan oleh Orbit Max H1 ini? Mengingat Orbit Max H1 ini adalah merupakan seri orbit tertinggi ya sob. Walaupun Orbit Max itu ada yang lebih tinggi, yaitu Orbit Max Ultra 5G. Bagaimana performanya? Mari kita review. Oke, mari kita lihat Orbit Max H1-nya lur. Ini dia Orbit Max H1-nya Cup. Dia seperti router orbit pada umumnya. Warnanya merah karena router B628 ini sudah di-branding oleh Orbit. Dan ketika kita membeli si Orbit Max H1 ini, kita akan dibekali bundling dengan kartu perdana Telkomsel sebesar 150 GB kuotanya untuk 6 bulan. Jadi per bulannya kita hanya mendapat 25 GB. Sungguh kuota yang tidak berguna 25 GB. Gue apa cuy? Gue apa Orbitnya tolong. Nah, untuk spesifikasi secara singkat ya sob, untuk Orbit Max H1 ini LTE Cat 12 ya sob, dan juga mampu menampung 64 user secara bersamaan. Dan untuk koneksi Wi-Fi-nya ini dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang membedakan Orbit Max H1 ini dengan Orbit yang lain itu apa? Tentu saja di bagian spesifikasinya, karena dia LTE Cat 12. Biasanya router-router Orbit paling spesifikasinya LTE Cat 4, Cat 6, Cat 6, 8 ya kan. Ini sangat hedon LTE Cat 12. Kalau hanya untuk menerobos BTS di Indonesia, LTE Cat 12 ini mungkin bisa sampai mendapatkan bandwidth 100 Mbps. Yes, saya sudah pernah mencoba ya. Sudah pernah coba dengan ini. Nanti kita akan coba ya, biar teman-teman tidak penasaran. Langsung saja kita buka boxnya Orbit Max ini ya sob. Langsung saja kita geser di seret. Dan di sini ada keterangan model B628 dari Soyaling. Kita buka dan di sini ada orbitnya, Orbit Max ini satu. Wow sekali sob, karena bentuknya kotak dan besar mirip sekali seperti seri sebelumnya, Satu yaitu kilan. B818 Orbit Max yang Soyaling ini mirip sekali dengan seri sebelumnya yang sudah discontinue. Ini B628. Dan di sini kita dapat kartu orbitnya ya sob, kartu orbitnya, dan juga kita dapat adaptornya. Di sini ada adaptornya. Langsung saja kita buka. Adaptornya ini 12 volt 2 ampere ya sob. Ini adaptor, dapat modem Orbit, dan juga kita dapat SIM-nya. Dan SIM-nya ini sudah tertancap di modemnya langsung ya sob. Jadi di sini kamera. Di sini ada langsung include SIM-nya yang berbentuk nano. Untuk mengaktifasi kartu Orbit, kita tidak akan bahas di sini karena sudah pernah saya buatkan videonya di channel Nanang MRK. Videonya yang ini, silahkan pergi ke situ dan ada segmen untuk aktifasi kartu Orbit. Caranya persis sekali dengan video tersebut. Dan caranya juga sudah terdapat di sini ya sob, di dalam kemasan. Betul sekali. Ada langkah-langkah untuk pengaktifasiannya. Nah, Oke, selanjutnya kita langsung instalasi modem Orbitnya ya sob. Kita akan tancapkan adaptornya dulu. Selanjutnya kita masukkan SIM cardnya ya sob ke dalam sini di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada slot SIM card dan juga tombol power. Kita masukkan. Selanjutnya kita tutup ya sob. Di sini ada tutupnya, langsung kita tutup. Dan di sini ada colokannya sob, ada port powernya. Selanjutnya kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan, di sini ada lampu indikator ya sob. Ada indikator power, ada indikator WiFi, dan juga indikator sinyal bar. sembari kita menunggu Orbit Max-nya menyala, booting, kita akan coba lihat Orbit Max H1 ini bentuknya mirip sekali dengan generasi sebelumnya, yaitu B818. Mirip sekali, cuman dimensinya lebih kecil. Dan kemudian di belakang ini ada dua buah port Ethernet, satu untuk LAN dan satu untuk LAN 2 dan WAN. Kemudian ada satu kabel telepon untuk VoIP ya ini ya. Dan juga di belakang sini ada pigtail. Ya, port
pigtail antena TS9 ini namanya. TS9. Ya. Terus kemudian sudah sih, paling itu aja. Setelah ketiga indikator ini menyala sob, indikator wifi dan indikator sinyal menyala, langsung saja kita koneksikan Orbit ini, modem Orbit ini. Kita bisa menggunakan handphone ataupun laptop. Nah, untuk mendapatkan visual yang sangat jelas dan bagus, kita menggunakan laptop. Oke, langsung saja kita nyalakan laptopnya. Di sini koneksikan wifi-nya. Di sini sudah ada T-Cell Home B818. Kita konekkan. Nah, untuk passwordnya ini sudah tertera di bawah ya sob. Di bawah sini ada passwordnya. Kita masukkan. Oke, setelah terkoneksi kita langsung buka alamat IP-nya di bagian atas di sini. Untuk alamat IP-nya 192.168.8.1. Kita enter. Nah, kita masukkan sandi. Ini sandi default ya sob. Di sini kita sudah coba lihat tampilan UI interface-nya sama persis dengan Orbit pada umumnya. B312, Orbit Star 2 ya sama. Terus kemudian pokoknya yang seri Huawei mirip sekali interface-nya dengan ini, karena Orbit juga berkolaborasi dengan Advan. Tampilannya tidak seperti ini. Ini tampilannya persis yang dia berkolaborasi dengan Huawei. Kalau KM tidak seperti ini juga. Jadi ini persis yang Huawei Soyalink ini. Dan kemudian kita coba lihat fitur-fiturnya coba. Kalau kita buka pengaturan jaringan, terus kemudian di Ethernet. Nah, di Ethernet ini kita bisa mengatur Ethernetnya, karena sejatinya si Soyalink B628 ini bisa dijadikan access point. Jadi tidak hanya modem, dia juga bisa menjadi access point. Tanpa menggunakan kartu, dia bisa menggunakan menjadi access point. Kemudian di tab pengaturan Wi-Fi-nya kita coba lihat. Nah, di tab pengaturan Wi-Fi-nya sesuai yang dikatakan Ucup tadi, dia sudah dual band 2,4 GHz dan juga 5 GHz, karena spesifikasinya LTE Cat 12. Kalau misalkan dia menerima bandwidth lebih dari 50 Mbps, tentu mentransmisikannya butuh Wi-Fi 5, Cuk. Jadi makanya dia dibekali dual band, yaitu 2,4 dan 5 GHz. Dan kemudian fitur-fitur yang lain kita bisa di tab perangkat ini, kita bisa mengecek device apa saja yang terkoneksi ke router Orbit Max H1 kita. Dan di fitur alat ini banyak sekali fiturnya, ada kontrol orang tua, dan mungkin teman-teman yang hobi menggunakan VPN, di sini juga ada VPN-nya. VPN L2TP-nya di sini ada di router, kemudian VPN. Nah, di sini VPN teman-teman yang suka pakai L2TP, kita bisa mengaktifkan VPN L2TP-nya. Selain itu kita juga bisa menerima SMS dan mengirim SMS langsung dari modemnya, Job. Jadi kita tidak usah mencopot kartu kemudian menempelkan lagi, tidak usah. Karena di dalam sini sudah ada fitur SMS-nya. Kita coba lihat fitur SMS-nya. Nah, di sini ada tuh 25 GB sudah aktif. Nah, untuk membeli modem ya Mas Nanang, itu kan biasanya yang paling sering ditanya itu apakah bisa di lock band? Tentu saja bisa harusnya, karena si Orbit Max H1 ini harganya 2,4 juta lebih. Lebih 2,5, 2,7. 2,4 sampai 2,7-an lah rate-nya. Dan kalau misalkan kita membeli sebuah modem dengan harga segitu tidak bisa di lock band, itu adalah sebuah larangan karena nggak berguna. Nah, si Orbit Max H1 ini dia bisa di lock band teman-teman, dan lock bandnya ini sama persis Huawei. Kita bisa menggunakan aplikasinya Huawei, karena Soyalink ini aslinya pabrikannya hampir sama dengan Huawei. Jadi mungkin dia anakan pabrikannya, dan yang aku nggak tahu sih secara marketnya gimana. Cuman kita bisa melakukan lock bandnya menggunakan aplikasi dari Huawei, yaitu HUACTRL. Nah, kita sekarang akan coba praktek bagaimana melock band Orbit Max H1 ini menggunakan aplikasi Huawei. Nanti aplikasinya saya sertakan di deskripsi di bawah untuk teman-teman yang pengen mencoba. Oke, langsung saja Cuk, kita akan coba praktekkan melock band Orbit Max H1 ini menggunakan aplikasinya Huawei. Jadi hanya sekedar info saja bahwa kita hanya bisa melakukan lock band menggunakan aplikasi HUACTRL, tidak bisa menggunakan Huawei Manager, Cuk. Beda berarti ya? Ya beda, kita hanya bisa menggunakan HUACTRL. Saya sudah pernah mencoba menggunakan Huawei Manager, dia tidak bisa. Kita buka Huawei HUACTRL Pro, kebetulan saya punya yang Pro, nanti saya kasih di link deskripsi di bawah. Dan di sini terdeteksi sinyalnya. Dan kalau kita mau melakukan lock band di sebelah sini, jadi kita tinggal login username dan passwordnya, kemudian IP-nya berapa. Dan kalau kita mau lock band, kita bisa lock di sini. Kita coba lock di frekuensi, mungkin di frekuensi B40. Jadi kita tinggal unchecklist semuanya selain B40 di frekuensi 2400. Coba di frekuensi 2300. Kita tinggal apply. Set B40 2300 dan dia sudah terlock di 2300. Kita coba lihat dia mendapatkan sinyal.
SINR-nya naik menjadi 2 dB, 15 dB. Ini SINR yang cukup bagus, cuman kecepatan internetnya ini tidak bagus. Dan karena dia Cat 12, kita bisa melock band lebih dari 1 band. Wis. Jadi kita bisa, dia 2 CA, jadi kita bisa melock band 2 band yang berbeda atau 2 band yang sama seharusnya. Kita coba lock band dengan B 1800 boleh, kita lock band dengan 1800 B3 set. Nah, dia bisa lock band B3 1800 dan juga B40 di frekuensi 2300 dan juga di frekuensi 1800. Kita coba lihat sinyalnya apakah bagus. SINR-nya -2 dan juga RSRP-nya jelek, ini minus 100 dB. Minus 100. Ini sinyalnya tidak full. Kita coba otomatis saja ya. Kita custom, kita auto. Untuk mendapatkan sinyal dengan frekuensi yang paling bagus di sini. Aku juga kurang ngerti kalau di sini bagusnya apa. Ini kita sudah setting auto, Cuk. Jadi ini sudah paling kenceng di sini harusnya. Kita coba lihat speed test. Boleh kita coba speed test. Kita dapat speed test berapa menggunakan Orbit Max H1 ini. Di sini providernya PT Telekomunikasi Indonesia Semarang. Mulai kita coba speed test, kita dapat kecepatan internet berapa? Oke. Kuai sinyalis itu ya. Dapat kecepatan internet 20 Mbps itu bagus loh menurutku. Wah. 20 Mbps untuk 20 Mbps untuk unduhnya. Dan unggahnya kita coba lihat separuh. Nah, bedanya kalau Orbit Max dengan orbit-orbit yang lain mungkin karena dia spesifikasinya tinggi. Kalau kita misalkan test speed dia linear, Cuk. Jadi bar test speednya dia set gitu. Kadang kan ada yang naik langsung down, naik turun karena dia tidak stabil. Kalau ini dia LTE Cat 12 sehingga stabil sekali untuk test speednya. Dan di sini kita dapat bandwidth 20 Mbps dan unggah 12 Mbps. Separuh. Dan teman-teman, sekedar info saja, kalau Anda berharap membeli Orbit Max terus mendapatkan kecepatan 100 Mbps atau kecepatan internet speed yang luar biasa, jangan senang dulu karena ini juga tergantung BTS atau sinyal provider yang ada di tempat teman-teman semuanya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya? Tidak bisa disamaratakan. Kak, saya sudah pernah nyoba ini bisa sampai kecepatan 100 Mbps. Kalau saya coba di sini hanya mendapatkan 20 Mbps. Jadi tergantung BTS atau tower provider support kecepatannya sampai berapa. Di sini paling mentok berarti 20 Mbps. Nanti kita coba di tempat-tempat yang lain untuk Orbit Max ini. Kita akan coba mungkin di tempat-tempat yang sinyalnya luar biasa di bawah tower Telkomsel. Kita akan coba nanti, atau kita naik ke tower Telkomsel untuk menguji Orbit Max ini boleh. Nanti kita akan coba, kita akan mendapatkan bandwidth berapa bandwidth maksimal yang mampu ditampung oleh Orbit Max H1 dengan spesifikasi LTE Cat 12. Nanti kita juga akan eksperimen antena di channel Nanang MRK. Boleh nanti kalau misalkan sudah membeli router mahal-mahal ternyata tidak ada sinyal Telkomsel atau sinyal provider, nanti kita akan eksperimen. Nah, Mas Anang, untuk harga modem Orbit ini kan 2 juta lebih ya, 2,5 juta. Betul sekali. Nah, modem ini aslinya tuh untuk siapa sih, Ki? Untuk peruntukannya lebih ke siapa gitu? Lebih ke siapa sih? Harga modem kan biasanya kan 500.000, 400.000 kan sudah wajar. Di bawah 1 jutaan. Di bawah 1 juta. Ini lebih dari 2,5 juta. Lebih dari 2 juta dan kemudian dia bisa menampung 64 user. Biasanya paling modem-modem mentok di 32 user aja lah. Nah, ini 64 user. Sebenarnya untuk siapa Orbit Max ini diciptakan ya, Orbit Max H1? Orbit Max H1 ini sebenarnya diperuntukkan untuk mungkin daerah-daerah perkantoran atau tempat-tempat perkantoran yang banyak sekali penggunanya dan tidak ada sinyal, tidak ada provider ISP seperti IndiHome, seperti Biznet dan yang lain-lain. Kita bisa menggunakan Orbit Max ini, coba ditambah lagi dia mampu 64 user kan. Kalau untuk satu kantor enteng lah ya. Paling satu kantor 40 user nggak sampai. Atau mungkin teman-teman yang usaha WiFi RT/RW-net bisa sekali memakai Orbit Max H1 ini karena dia mampu menampung 64 user. Daripada beli Orbit Star 2 buah, mending kita beli Orbit Max 1
1 biji dengan mendapatkan spesifikasi LTE Cat 12. Oke, untuk Mas Nanang, kartu Orbit ini ketika kita pasang di HP apakah bisa? Kalau misalkan kita cabut kartu Orbitnya Cuk, terus kita tancapkan ke HP, bisa berfungsi, tetapi dia tidak bisa menggunakan paketan Orbit. Jadi dia akan menjadi kartu Telkomsel biasa. Jadi misalkan ada paketan Orbit pun dia tidak bisa beroperasi di sini karena paketan Orbitnya sudah terregistrasi hanya bisa digunakan di modem Orbit yang sudah terdaftar IMEI-nya. Kalau sesama Orbit kita ganti, ini mau kita ganti ke Orbitmu, ganti ke Orbit bisa. Bisa. Tapi kalau kita ganti ke HP, dia tidak bisa beroperasi. Hanya menjadi kartu Telkomsel biasa dengan paketan biasa. Seperti itu, Cup. Oke. Oke, sepertinya cukup. Cup. Nanti kita eksperimen Orbit Max S1 lagi ini di Lain waktu. Di lain waktu dan di channel Nanang MRK kita akan coba ngulik si Orbit Max S1 ini. Sepertinya itu saja. Kalau saya ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Nanang MRK pamit. Dan saya Bang Ucu pamit. Ini WiFi Pedia.